Halo cuy, balik lagi bersama gua. Di depan gua ada dua buah prosesor yang udah gua komparasi beberapa hari kemarin. Jadi video ini sebenarnya mirip-mirip kayak video GPU kemarin ya, antara GTX 1660 Super versus RTX 2060 Super. Dimana sebenarnya itu gua melakukan upgrade ya dari 1660 Super ke RTX 2060 Super. Terus gua lakukan komparasi sebelum menjual si GPU lamanya karena nggak akan terpakai lagi. Nah, di video kali ini juga bakalan seperti itu. Di sebelah kanan gua ada prosesor lama gua yang gua pakai dari tahun 2018 ya. Ini adalah Ryzen 5 2600 dan sebelah kiri gua ada Ryzen 7 3700X. Kedua prosesor ini memang memiliki harga yang lumayan jauh beda, terus generasinya pun beda, 2000 series versus 3000 series. Terus kelasnya juga beda, Ryzen 5 versus Ryzen 7. Tapi di antara perbedaan itu, gue pengen tahu sebenarnya sejauh apa sih perbedaan performanya antara dua prosesor ini. Nah, sebelum mulai masuk ke hasil benchmarking dan segala macamnya, gue mau highlight speknya dulu, barangkali kalian ada yang belum tahu atau lupa mungkin ya. Jadi untuk si Ryzen 5 2600 ini memiliki 6 core 12 thread dengan fabrikasi 12 nanometer. Dia memiliki base clock di 3,4 GHz sedangkan boost clocknya nyampe 3,9 GHz. Prosesor ini rilis kalau nggak salah bulan April 2018. Gue belinya ini bulan Agustus 2018. Kemudian untuk si Ryzen 7 3700X ini memiliki 8 core 16 thread. Dia menggunakan fabrikasi 7 nanometer. Base clocknya ada di 3,6 GHz dan boost clocknya ada di 4,4 GHz. Ini rilisnya kalau nggak salah sekitar bulan Juli 2012 ya. Kalau nggak salah, pokoknya ini angkatan 2018 dan ini angkatan 2019. Selisihnya ya anggap aja sekitaran 1 tahun dari release date-nya ya. Nah, setelah bahas tentang masing-masing spek dan segala macamnya, gua mau kasih tahu sistem yang gua pakai dalam pengetesan dua prosesor ini. Yang pertama, prosesornya pastinya pakai dua prosesor yang lagi gua komparasi ya, 2600 versus 3700X. Untuk coolernya gua pakai NZXT Kraken X53 dengan pasta Deepcool Z5. Untuk konfigurasi fan-nya gua pakai 2 push 1 pull untuk di radiatornya. Terus RAM-nya gua pakai Corsair Vengeance RGB Pro 2x8GB 2666 MHz. Untuk mobonya gue pakai Aorus B450i Pro Wi-Fi. Untuk SSD-nya gue pakai Transcend 110S NVMe 256GB. Di dalamnya ada Windows 10 versi 19.09. Dan untuk software benchmarking yang gue pakai juga ada di si SSD Transcend tersebut. Sedangkan untuk game-game yang gue tes alias game Steam itu ada di harddisk Seagate Barracuda 2TB. Kemudian untuk GPU-nya gue pakai Zotac RTX 2060 Super AMP, PSU-nya gue pakai Bitfenix Whisper 650W Gold, dan casingnya gue pakai NZXT H200. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa dalam pengetesan gua kali ini, gua kan tadi mobonya pakai B450i ya. Gua pakai BIOS versi F40 untuk pengetesan di dua prosesor ini. Jadi gua rasa sistemnya udah identik 1:1 kecuali prosesornya doang. Bahkan pastanya aja gua pakai pasta yang sama. Dan sekarang saatnya gua tampilin hasil benchmarking yang udah gua lakukan kemarin-kemarin. Dan selamat menikmati. Nah, gue mau bahas sedikit dulu mengenai benchmarking di sini, bahwa perbedaan performanya menurut gue lumayan berasa banget, terutama di Cinebench R23 multicore ya, hampir 2 kali lipat, bahkan di R15 juga hampir 2 kali lipat ya. Untuk di TimeSpy ini gue pakai overall score, bukan pakai CPU score only, karena menurut gue GPU-nya pakai GPU yang sama, bahkan sistemnya semua tuh sama. Meskipun setiap kali benchmarking harusnya ada perbedaan poin, tapi gue rasa nggak akan jauh perbedaannya. Makanya gue masukinnya overall score aja dari sistem gue, berarti bukan prosesor only. Terus untuk di rendering Blender dan Premiere Pro menurut gua waktunya lumayan hemat agak banyak ya, dengan upgrade prosesor ke 3700X ini dari 2600. Overall perbedaan dari performa benchmarking dari beberapa software atau beberapa metode yang gua pakai ini, ternyata memang perbedaan performanya lumayan jauh banget sih. Sekarang saatnya lanjut ke hasil performa gamingnya.
You want DVDs? Every DVD you want right here. Nah, seperti yang kalian lihat barusan bahwa di performa gaming sebenarnya gue agak aneh di Assetto Corsa ya, perbedaan FPS-nya cuma 2 FPS. Memang sih kalau gaming itu lebih ngandalin single core, di samping itu GPU yang bekerjanya lebih keras karena GPU bisa di atas 90%, kalau CPU itu biasanya di bawah 50%, bahkan cuma belasan persen doang sih. Tapi agak aneh juga soalnya kalau ngeliat game lainnya kayak Dirt Rally F1 itu perbedaan FPS-nya lumayan jauh. Dan bahkan GTA 5 sama Sleeping Dogs nggak setipis perbedaan kayak di Assetto Corsa. Gue juga nggak tahu kenapa ini terjadi hal demikian. Tapi yang jelas tetap aja 3700X menang telak. Dan ini lumayan menjawab pertanyaan gue ya, bahwa ternyata upgrade prosesor itu lumayan ngaruh agak jauh loh di bidang gaming. Gue kira GPU doang gitu, upgrade GPU udah auto jauh FPS-nya. Ternyata upgrade prosesor juga lumayan gitu loh. Beda FPS-nya kerasa banget. Sekarang lanjut ke perbedaan voltase, temperatur, dan power package-nya. Nah, sekarang kita tinggal bandingin harganya cuy. Untuk harga baru garansi resmi, si Ryzen 5 2600 ada di kisaran 2,2 jutaan, sedangkan si Ryzen 7 3700X di kisaran 5 jutaan. Untuk harga secondnya, si Ryzen 5 2600 kisaran 1,8, sedangkan si 3700X di kisaran 4,7 jutaan. Tapi sebenarnya untuk harga second ini bisa sangat amat variatif ya, jadi bisa bedanya tuh jauh banget ya, karena tergantung kondisi, kelengkapan, pemakaian, dan segala macamnya cuy. Banyak faktor yang mempengaruhi harga jual kembalinya. Nah, kalau kita ngelihat harga secondnya perbedaannya di sekitaran 2,9 jutaan. Jadi itu lumayan ini banget ya, lumayan jauh banget ya. 2,9 dapat Mobo yang lumayan bagus loh. Untuk B550 misal, meskipun B550 nggak tahu support nggak ke 2000 series ya. Terus kalau kita ngelihat berdasarkan skor only ya, udah jelas 3700X ini menang telak. Tapi pertanyaannya, dengan selisih harga seperti itu, sebenarnya worth it nggak sih gitu? Misalkan kalian punya 2600 upgrade ke sini, atau kalian lagi nyari-nyari prosesor, mendingan abisin nih budget prosesornya ke 3700X atau dipangkas abis biar belinya si Ryzen 5 2600 aja, supaya mungkin anggarannya bisa dialihkan ke GPU ataupun PSU. Jawabannya tergantung dari kebutuhan, tergantung dari kalian mau gunakan prosesor ini untuk apa. Jujur kalau gue pribadi untuk sekedar gaming, untuk sekedar mendampingi GPU, contohnya kayak 3060 Ti atau 2070 Super atau 2060 Super kayak yang gue pakai, gue rasa Ryzen 5 2600 udah sangat amat cukup cuy untuk main game only ya. Karena performanya untuk sekarang di 2021 bisa gue bilang untuk mendampingi GPU yang nggak tua-tua amat, ini masih bagus banget gitu loh performanya. Tapi di sisi lain kalau kalian butuh performa lain dari sekedar gaming doang, contohnya untuk dipakai editing, rendering, dan segala macam, jelas 3700X mantep banget sih. Gua ngerasain sendiri perbedaannya pindah dari 2600 ke 3700X ini beneran kerasa kenceng banget. Jadi bukan sekedar angka-angka doang, tadi benchmark itu kan isinya poin-poin angka ya, PTS, CB dan segala macamnya. Tapi kalau kita ngeliat kayak rendering time itu jadi jauh lebih cepet, pokoknya lebih ngacir lah, kerasa banget. Artinya untuk penggunaan yang lebih luas, gue lebih rekomenin 3700X. Jadi nggak apa-apa sih harganya mahal juga. Istilahnya untuk harga di bawah 5 juta atau sekitar 5 jutaan kalau kalian beli baru, itu oke-oke aja sih, fan-fan aja, nggak kerasa overprice dan segala macamnya. Tapi balik lagi kalau untuk sekedar mendampingi GPU, ini jauh lebih worth it. Nah, di samping dari itu semua sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dibilang untung kalau ngambil 3000 series ya. Ada beberapa fitur yang nggak dimiliki oleh 2000 series. Salah satu contohnya kayak support ke PCIe Gen 4, terus ada AMD Stormy, dan yang lain-lainnya. Jadi tetap aja sih, harga nggak bohong. Dan tetap aja, teknologi itu menggambarkan bahwa semakin baru itu sebenarnya semakin bagus. Tapi bukan berarti kita harus terus mengikuti beli yang terbaru, karena pada dasarnya membeli barang-barang kayak gini nih ya, lihat kebutuhan bukan lihat kemauan. Itu aja dari gue, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.